Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa fahman wa amalan sholihan maqbulan. Allahumma inna nas'aluka khairu hadzal lail wa khairu ma fihi wa khairu ma qabla wa khairu ma ba'da wa na'udzubika min syarri hadzal lail wa syarri ma fihi wa syarri ma qabla wa syarri ma ba'da walhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. Ikhwan fillah, syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita pertemuan perdana, yaitu pembekalan pengisi serial kajian psikologi Islam ya. Jadi memang ini program dari HNM Community ya, Holistic Nyumi Community ya. Ini komunitas berbasis agama dan psikologi untuk para pembelajar menuju entas masalah menjadi pribadi yang sehat secara holistik, sehat secara fisik, sehat secara psikis, sehat pikiran dan sehat hati. Ya, dan outputnya adalah sehat sosial ya, sehat dalam interaksi dan komunikasi di tengah masyarakat. Nah, di HNM Community ini nanti memang ada beberapa tema ya, ada beberapa materi-materi ya, dan materi kajian psikologi Islam ini adalah materi paling detail ya, paling detail dari materi-materi dasar ya. Kalau di materi dasar itu ada 6 pelatihan ya. Ada pelatihan Ma'rifatullah, kemudian ada pelatihan Helping Heart, kemudian ada pelatihan Common Sense, ada pelatihan Problem Solver, Self Healing, kemudian Passion. Ya, ada 6 pelatihan itu pagi sampai sore ya. Ma'rifatullah itu pagi sampai sore, kemudian Helping Heart juga pagi sampai sore. Kemudian Common Sense juga pagi sampai sore, Problem Solver juga pagi sampai sore, 6 itu pagi sampai sore semua. Nah, dari 6 materi pelatihan itu nanti akan ada materi dasar 20 kali pertemuan. Ya, 20 kali pertemuan itu ringkasan atau rincian dari 4 pelatihan. Ya, pelatihan Ma'rifatullah, pelatihan Helping Heart, Common Sense sama Problem Solver. Itu jadi 20 kali pertemuan. Nah, dari 20 kali pertemuan akhirnya jadi ini serial kajian psikologi Islam, didetailkan lagi. Ya, didetailkan lagi. Yang ini memang saya yang merinci dan saya yang menyusun dan sudah kita praktekkan di beberapa masjid. Ya, ada beberapa titik masjid yang sudah kajian rutin psikologi Islam di Bendul Merisi Utara, itu Masjid Al-Ukhuwah, kemudian di Juwingan, Baitur Rahman, itu juga sebulan sekali, kemudian di Wisma Permai PP Legi itu juga sebulan sekali, dan ini baru masuk di Pondok Jati Buduran ya, insya Allah hari Ahad nanti baru mulai perdana kajian psikologi Islam. Nah, sebenarnya banyak sekali potensi dan peluang di beberapa masjid. Nah, cuma nanti ketika itu disambut lalu kemudian tidak ada pengisi kan jadinya kan keteteran ya. Makanya inisiatif saya paling tidak nanti ada yang sudah mulai belajar dan mendalami ya materi-materi ini yang nanti itu bisa dijadikan sebagai salah satu alternatif ya, tema-tema yang nanti diedukasikan ke tengah-tengah masyarakat. Kenapa begitu? Karena takmir yang testimoni ya, ketika kajian ini disampaikan ya macam-macam bentuk testimoninya. Ini ilmu hidup Ustadz, penting untuk disampaikan, malah penting masuk ke sekolah-sekolah. Ini komentar yang ada di PP Legi. Kemudian yang di Bendul Merisi Utara, Masjid Ukhuwah, ya beliau juga masuk penasihat takmir. Ini materi penting Ustadz, karena materi yang praktis kehidupan sehari-hari, lalu kemudian ada caranya menyelesaikan. Ya. Nah, ini berarti kan kalau saya lihat trennya, testimoni dan respon-respon yang sudah pernah kita isi, rata-rata ya hampir 100% positif semua. Ya, hampir 100% positif semua. Kalau ada satu masjid memang yang itu tidak lanjut ya, dan ketika kita teliti memang masih ada konflik
secara internal di masjid itu, ya, sehingga tidak bisa kondusif sebagaimana masjid yang lain. Kalau berbagai masjid yang lain ketika nggak ada konflik ya fine-fine aja dengan materi kejiwaan ini. Bahkan mereka membutuhkan, ya. Bahkan saking mungkin membutuhkannya kan akhirnya kan juga fleksibel dengan jadwal. Misalnya saya Jumat pertama, ya, ternyata saya harus ada pelatihan dan capek, itu bisa diubah ke Jumat yang kedua. Ya, maksudnya kan bisa ngikuti ini kan apa ritme ustadznya gitu karena memang butuh itu. Nah, ini beberapa fakta. Makanya kemudian inisiatif ke depan program yang dilakukan HM Community diantaranya adalah pengkaderan pemateri. Ya, nah khususnya adalah ini pembekalan serial kajian psikologi Islam. Nanti bentuknya begini. Nanti akan saya kasih rekaman-rekaman, ya, yang itu versi rekaman 1,5 jam. Ya, karena nanti materi kajian psikologi Islam ini nanti modelnya bisa ba'da duhur, ya, bisa kemudian ba'da maghrib, bisa juga ba'da subuh. Ya, yang kadang-kadang ada versi 45 menit, ada versi 1 jam gitu. Nah, nanti yang rekaman yang saya kasihkan itu versi lengkap yang 1,5 jam, yang saya sudah ngisi di kelas psikologi Islam online. Ya, materinya sudah ada, rekamannya juga sudah ada. Nah, cuma nanti ketika saya kasih PPT dan saya kasih kunci-kuncinya, nanti ketika mau ngisi ya dengarkan itu dulu. Itu. Nanti masalah pengembangan, masalah cari contoh, nah itu bisa berjalan secara alamiah, ya, sesuai dengan yang dirasakan. Ya, karena ini masalah kejiwaan, ya, dan masalah keseharian yang kita pakai sebagai contoh. Itu gambaran umum ya, nanti polanya. Makanya saya buat WA group. WA grupnya itu tadi saya minta Aksan untuk membuat, karena nanti di sana nanti akan saya share rekaman yang kelas psikologi Islam itu yang saya ngisi sudah hampir 8 kali atau 7 kali pertemuan. Itu nanti saya share secara bertahap sesuai dengan pembekalan yang sudah saya kasih. Ya, jadi rata-rata mungkin ketika kita ketemu pembekalan bisa 2 PPT atau sampai 4 PPT, ya, yang nanti dikasih intinya. Tapi nanti jenengan pelajari sendiri. Dan kalau ada yang nggak ngerti, nanti di WAG itu nanti tempat tanya jawab. Ya, tentang slide, tentang tema itu. Ya, jadi pembelajarannya ini nanti sifatnya nggak monoton, ya, karena nanti bukan hanya di pertemuan ini tapi juga bisa di WAG. Ya, polanya begitu ya. Nah, ini sekarang saya kasih mukadimah terlebih dahulu tentang konsep psikologi Islam yang kita maksudkan, ya. Jadi konsep psikologi Islam yang kita maksudkan di sini, ya, kalau kita pakai definisi umum orang-orang Barat kan, ya, psike itu jiwa, ya, logos itu ilmu, intinya ya ilmu jiwa, ya, ilmu tentang jiwa. Ulama misalnya ada Syekh Sami Atib Az-Zain, itu juga menulis kitab namanya Ilmu Nafsi, ya. Ilmu nafsi artinya ilmu jiwa, gitu. Nah, kenapa saya menulis tentang psikologi dalam perspektif Islam? Karena saya juga pernah diskusi dialog sama alumni Al-Azhar, ya, yang itu agak anti tentang psikologi. Karena psikologi ini sudah masuk kategori head to head sama kayak demokrasi. Ya, demokrasi ini sudah maknanya sudah bertentangan dengan Islam, berarti dikasih kata apapun nggak bisa. Nah, disamakan juga dengan psikologi. Psikologi berarti ini maknanya bertentangan dengan Islam, lalu nggak boleh ada kata Islam di belakangnya. Nah, padahal kalau kita lihat, ya, psikologi itu ya head to head dengan ekonomi, head to head dengan politik. Ekonomi itu ya ada ekonomi kapitalis, ya ada ekonomi Islam. Masih bisa dikasih sifat yang berbeda. Karena topik pembahasannya adalah topik berkaitan dengan fakta apa adanya, bahwa di dalam kehidupan itu semua orang ya punya jiwa. Cuma bedanya antara kapitalis sama Islam kan nanti bagaimana metodenya. Metode memahami jiwa, metode mengembangkan jiwa, ya, metode untuk memberikan treatment pada jiwa. Itu ada perbedaan antara kapitalis sama Islam, antara komunis sama Islam, gitu. Nah, makanya saya sempat, nanti saya kirimkan PPT-nya lengkap tentang tulisan baik format doc maupun yang PPT tentang psikologi dalam perspektif Islam.
Ya, untuk supaya kita nanti bisa ngerti bahwa kajian psikologi ini bukan semata-mata psikologi bermakna dominan barat, enggak, tapi ini sudah ada kalimat Islam di sana. Berarti sudah ada sifat khusus. Ya, ketika kita membahas tentang jiwa, ini jiwa dalam perspektif Islam, bukan dalam perspektif yang lain. Maka kalau kita simpulkan, definisinya adalah ilmu yang mempelajari proses kejiwaan dalam melahirkan tingkah laku. Ya, karena di dalam kejiwaan kita sebut dengan organ jiwa atau mesin jiwa. Ya, kita ini punya organ jiwa dan punya mesin jiwa. Yang itu ada komponennya. Ya, kalau di dalam Islam komponen utamanya ya ada hawa nafsu, ada akal, ada kolbu. Ini kalau versinya kitab Kimia Sa'adah. Kimia Kebahagiaan karya Imam Al-Ghazali. Ya, mesin jiwa juga cuma 3 itu. Organnya ya cuma 3. Yang memiliki ciri-ciri khusus. Hawa nafsu punya ciri khusus, akal punya ciri khusus, kolbu juga punya ciri khusus. Nah, ketiga organ jiwa ini nanti ketika berproses, outputnya adalah berupa tingkah laku. Ya, outputnya adalah berupa tingkah laku manusia. Yang tingkah laku itu dalam rangka apa ya? Dalam rangka merespon berbagai hal. Ya, yang merespon itu nanti bisa dalam bentuk komunikasi maupun interaksi. Baik dengan makhluk maupun dengan lingkungan, apa yang ada pada lingkungan. Nah, kalau dalam psikologi Islam ini punya target. Interaksi dengan makhluk dan interaksi dengan lingkungan itu punya target. Karena ketika interaksi sama lingkungan dan interaksi dengan makhluk, ya mesti akan muncul banyak problem kan. Ya, punya problem, banyak masalah. Nah, seiring dengan masalah itulah sebenarnya di sanalah adalah tempat untuk pengolahan jiwanya menuju kualitas pribadi yang ideal. Ya. Nanti ada perbedaan ya antara psikologi Islam dengan psikologi Barat. Kalau psikologi Islam itu sudah ada target bagaimana metode menuju pribadi yang ideal. Ya, bahkan ada tahapan-tahapannya. Yang itu berbeda ketika kita mendalami psikologi Barat. Psikologi Barat itu bicara apa adanya. Ya, lalu kemudian dijelaskan secara empiris. Lalu kemudian dengan bahkan nanti tidak ada norma akhirnya. Ya, karena memang menganggap ya itulah alaminya manusia, ya dia bisa begini, dia bisa begitu. Ya dia menjelaskan apa adanya, termasuk penyimpangannya dijelaskan. Gitu. Tapi kalau kita sudah bicara Islam kan sudah ada penilaian nanti. Sudah ada penilaian, sudah ada pengarahan, mana ini yang penyakit, mana itu yang penyimpangan. Ya, bukan dianggap itu sesuatu yang alamiah terus gitu. Kalau psikologi Barat ya banyak permakluman. Gitu, banyak permakluman karena ya dia bicara tentang apa adanya, bukan bagaimana seharusnya. Kan beda kan apa adanya dengan bagaimana seharusnya. Nah, kalau kita bicara psikologi Islam nanti sudah bicara bagaimana seharusnya menuju kualitas pribadi yang ideal. Berdasarkan sumber hukum Islam dan ijtihad ulama. Kenapa saya kasih kalimat ijtihad ulama? Nanti karena para ulama jiwa itu cara mendekati jiwa itu punya kekhasan masing-masing. Itu. Sekalipun kalau mau ditarik intinya ya sebenarnya sama. Sama-sama arahnya adalah perbaikan jiwa, peningkatan kualitas jiwa. Tetapi metodenya Imam Al-Ghazali, metodenya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya punya kekhasan masing-masing. Ya, karena memang ya lahir dan hidup dalam kehidupan suasana yang berbeda satu dengan yang lain. Ya, dengan berbagai faktor maklumat yang berbeda, sumber guru yang berbeda. Ya, tentu memang cara menyajikannya punya kekhasan masing-masing. Ya, kalau teman-teman yang dari Wahabian sukanya ya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Itu. Tapi kalau ulama-ulama Nahdlatul Ulama ya kembalinya ke Imam Al-Ghazali. Itu. Ya itu kan masalah kecenderungan. Ya, ada yang kecenderungan ke Hambali, ada kecenderungan ke Syafi'i. Ya, itu biasa. Ya, nggak usah dipertentangkan, tapi itu menjadi sebuah keragaman. Karena psikologi Islam ini ya sumbernya sama, ya Al-Quran, ya Sunnah, ya pendapat ulama, gitu. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, kekhasan psikologi Islam yang pertama adalah kalau sudah bicara psikologi Islam ini pembicaranya sudah bicara bagaimana pencapaian tataran ideal kejiwaan manusia. Jadi bukan semata-mata membahas tentang jiwa manusia, tetapi bagaimana pembahasan tentang jiwa itu membuat orang mengenal jiwanya, mengerti jiwanya, memahami jiwanya, lalu mampu mengelola. Mengelola itu dalam arti
bisa dimaksimalkan, dioptimalkan, ya. Kalau dalam bahasa orang-orang sekarang kan bagaimana jiwa ini tumbuh dan berkembang, ya, sehingga tumbuh dan berkembangnya sehat, bukan tumbuh berkembangnya penuh dengan gangguan. Karena kalau tumbuh berkembangnya penuh gangguan, berarti nanti akan muncul problem itu. Ada penyakit jiwa, ada penyimpangan perilaku. Itu berarti dalam proses kejiwaan ada problem. Entah jiwa itu berinteraksi dengan fakta, dengan pengalaman, dengan informasi, ya kan? Ya, dengan lingkungan yang menerapkan ideologi tertentu, kan semua punya pengaruh pada kejiwaan seseorang. Karena nanti kan akan ada transaksi kan? Transaksi jiwa dengan lingkungan, transaksi jiwa dengan informasi, transaksi jiwa dengan orang-orang sekitar yang terdekat, orang tua, pola asuh, gitu. Nah, kalau sudah bicara Islam, ini bicara gimana pada saat ketika dia berinteraksi itu interaksinya terus jadi positif terus, ya, positif dan berkembang, tumbuh berkembang dan positif, sehat, gitu. Nah, ini yang kita sebut dengan sampai ada tataran ideal kejiwaan manusia. Nah, makanya kalau dalam bahasa Al-Quran, ya, kalimatnya itu adalah apa? Qad aflaha man zakkaha. Ya, sungguh beruntung, sungguh sukses orang yang zakkaha. Ya, rata-rata zakkaha itu kan diartikan dengan mensucikan. Padahal kalau diartikan dengan mensucikan itu baru tahapan awal. Tahapan awal mengembangkan jiwa itu, level awalnya itu adalah membersihkan dulu dari kotoran. Padahal kalau jenengan lihat di kamus, zakah itu artinya bukan sekedar membersihkan. Zakah itu ada arti an-nama, berkembang. Ya, makanya zakat itu dikatakan sebagai zakat karena kalau orang itu zakat malah berkembang. Mana kosomalun min sodakotin, harta nggak akan berkurang karena sodako. Karena malah memang berkembang. Karena dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang diberikan. Ketika dia bersyukur akan ditambah, lain sakartum la azidanakum, gitu. Bukan malah berkurang. Makanya makna zakah itu bukan sekedar membersihkan, tetapi adalah apa? Mengembangkan, ya, meningkatkan. Maka kalau mau diartikan pakai arti yang lebih lengkap, sungguh beruntung orang yang mengembangkan, meningkatkan kualitas jiwanya. Gitu. Nah, salah satu tahapan pertama untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas jiwa itu dengan apa? Membersihkan. Itu. Kalau dalam bahasanya Imam Al-Ghazali namanya takholiyah, mengosongkan. Mengosongkan itu membersihkan dari kotoran-kotoran. Ya, taholli. Ya, ada at-taholli, nanti ada at-tahalli. Ya, at-taholli itu mengosongkan, maksudnya apa? Membersihkan dari yang kotor-kotor. Dibersihkan dulu yang. Makanya betul kalau diartikan membersihkan berarti hanya mengartikan di tahap awal. Tahapan awal mengembangkan, meningkatkan jiwa itu dengan membersihkan dari yang kotor-kotor. Ibaratnya ini jiwa ini ada wadah, yang kotor-kotor ini dibuang. Tahapan awal. Setelah ini dibuang semuanya, ya, kalau ini dilakukan namanya berarti sudah tahapan at-tawabin al-mutatohirin. Karena dia apa? Ngakui salah, salahnya dibuang. Ngakui kotor, kotornya dibuang. Nah, tahapan ini sudah menjadi tahapan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Tahapan awal ini membersihkan ini. Ya. Dan sudah mendapat perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Namanya dicintai itu berarti sudah mendapatkan perhatian. Ya. Nah, kalau sudah ini dibuang, maka tahapan kedua namanya tahapan menahan. Gimana yang kotor-kotor dari luar ini tidak masuk, menahan. Karena jiwa ini kan bisa masuk kotoran lewat panca indera, ya, mata yang kotor, pandangan menghinakan orang, kan bisa menghinakan pakai mata kan. Nah, ketika pandangan sudah menghinakan itu langsung kolbunya kotor. Mendengar, tapi mendengarnya itu langsung jelek misalnya, persepsinya langsung jelek, ya langsung kotor. Nah, itu kalau nggak muhasabah, ya kotorannya masuk lagi. Makanya kan kalau menahan itu tidak berhasil, kemampuan yang kedua, tahapan kedua tidak berhasil, harus balik lagi. Tawabin mutatohirin itu. Ya, menahan namanya targetnya adalah sobirin. Ya, tahapan sobirin dia, kalau udah menahan.
Nah, sobirin itu juga sama, dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yuhibbus sobirin. Allah itu mencintai orang yang sabar. Nah, orang kalau udah dicintai dibersamai. Innang woha ma'as sobirin. Sama, orang yang atawabin juga dibersamai. Itu. Makanya dari riwayat hadis Allah itu bersama dengan orang yang patah hati karena dosanya. Ya itu maksudnya kalau dia itu ngaku dosa, kesalahan, itu juga dibarengi sama Allah Subhanahu wa taala. Itu punya potensi dia dicintai sama Allah. Itu tahapan keduanya menahan. Nah, supaya apa? Yang di sini ruang jiwa ini nggak kena kotor. Itu. Nah, kalau sudah berhasil tahapan menahan, tahapan berikutnya adalah tahapan at-tahalli, mengisi jiwa dengan positif-positif. Nah, pengisian dengan positif itu nanti tujuannya apa? Sampai kemudian bekas-bekas yang negatif-negatif dalam jiwa itu hilang. Innal hasanati yudhibna sayyiat. Kebaikan-kebaikan itu nanti bisa menghilangkan keburukan-keburukan yang menjadi lawannya. Itu. Misalnya ketika dia membiasakan jujur, maka pingin bohong itu hilang. Ketika dia membesarkan dermawan, ngasih, kebiasaan pelit itu hilang dengan sendirinya. Padahal potensi pelit kan masih ada kan. Tapi gara-gara terdominasi oleh kebiasaan baik tadi, sampai pelitnya nggak muncul lagi. Itu berarti kan sampai terinstal kebaikan itu menjadi sebuah kebiasaan. Nah itu kalau kita bicara zakat tadi itu, meningkatkan kualitas. Urutannya begitu, dibersihkan dulu. Ya, makanya kan aktivitas yang tidak pernah habis yang kita lakukan, yang mesti ngaku salah. Istighfar, ngaku salah. Itu. Setelah itu apa? Yang kedua ya nahan. Gitu. Karena di sekitar ini ya banyak godaan, banyak tarikan untuk menuju kita ini maksiat. Nah kalau maksiat yang ngisi lagi kan, yang jiwanya tadi kotor kan, harus atawabin lagi. Gitu. Nah yang jadi masalah kan orang itu nggak sadar dia itu dosa dan salah, terus jangka waktunya lama, ya kan? Ditambah lagi yang kedua, habis nggak sadar dia banyak salah, dia nggak pernah nahan dari maksiat. Berarti kan ngumpul itu. Nah kalau ngumpul ada potensi nanti mogok jiwai, mogok ibadah gitu, mogok akhlak gitu. Kenapa ya dotok mari ngono kaya ibaratnya mobil kan moro-moro mogok deh. Soalnya apa ya nggak pernah tune up. Ya nggak rutin tune up kan? Itu. Kok moro-moro malas, bingung ini ya berarti mungkin saulan itu dosa nggak pernah ditaubati, nggak pernah muhasabah kan? Nggak pernah melakukan sebuah muhasabah pada diri. Urutannya begitu. Clear ya? Paham ya? Ya. Saya kan lebih cepat ngajari jenengan karena jenengan sudah punya basic ya, karena dulu sudah pernah kajian-kajian kan, sehingga nanti ketika saya isi itu nggak terlalu lama ya. Nah, ini makna dari zakah, mencapai jiwa yang ideal. Maka kalau Quran akhirnya kan ada urutan kalau menurut Quran ini. Ya. Ada yang namanya amaroh bisu. Ya, ini berarti level awal ketika belum dibersihkan sama sekali. Ketika belum dibersihkan sama sekali, potensi jiwa itu yang ngumpul kotorannya. Ketika ngumpul kotorannya, berarti panggilan-panggilan dalam jiwa itu ya mesti ke arah buruk. Ya, wong dia juga nggak merasa salah, nggak merasa dosa, ya dia bisa masuk kategori yang enjoy itu. Ketika nomor satu ini dibiarkan. Nah, ketika di treatment itu nanti bentuknya adalah dengan sering istighfar, dengan sering sholawat, ya. Karena level yang pertama ini kalau sarannya para ulama, seringnya sholawat sama istighfar. Kalau dorongan keburukannya banyak. Ya, sholawat istighfar dengan makna ya. Kalau sholawat dengan kolbu itu kan sholawat yang ada rindu kepada Nabi. Ya, sholawat yang menyampaikan itu kepada Nabi, kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi, karena memang ya layak Nabi mendapatkannya, karena makhluk yang paling sibuk sejak lahir sampai nanti hari kiamat ya Nabi. Gitu. Sampai beliau nggak masuk surga dulu, ngurusi umatnya nanti. Ya, yang membutuhkan syafaat. Itu. Nah, kalau sudah di treatment nomor satu nanti naik menjadi nafsul lawamah. Nafsul lawamah ini berarti dia sudah at-tawabin, sudah mutatohirin, ya, tetapi bolak-balik tiba, bolak-balik jatuh. Maka dia mencela apa? Mencela dirinya. Nek nomor satu, nyela wong liya, nyalano keadaan,
nyalano bojo, nyalano anak. Oh nggak dukung pekerjaannya bapak. Terus pokoknya nuding itu nang jobo terus gitu. Kan nek amarah bisu. Karena amarah bisu itu dia itu fokus apa? Egonya. Masih level fokus pada egonya, orang harus sesuai dengan egonya. Kalau amarah bisu. Tapi kalau nanti sudah ditreatment, ya ditreatment dengan memahami tentang takdir, ya memahami tentang apa taubatan nasuha, ya itu nanti lama kelamaan menjadi lawama. Akhirnya banyak melihat diri. Kalau nafsu lawama, laum itu kan mengejek, ya mencela, mengejek. Tapi yang dimaksud dengan laum ini mencela dirinya sendiri. Aku kok ngono meneh, aku kok tiba meneh. Nah itu sudah lawama dia. Dia tidak lagi bicara nyalahkan orang, nyalahkan keadaan, nyalahkan lingkungan atau apapun. Tapi sudah mengintrospeksi dirinya. Ini berarti sudah nafsu lawama. Ya. Nah, orang yang nafsu lawama ini kan berarti orientasinya adalah apa? Orientasinya adalah berada pada pertengahan. Dia itu sudah mau menuju ke kebaikan tapi sering jatuh. Ya, di tahapan lawama ini yang dibutuhkan adalah tidak boleh putus asa. Karena biasanya di lawama ini setan bisikin. Tiba terus kan, gak iso kan. Wis memang pancene awakmu ngono iku, gak iso. Wis gak usah terus gitu. Wis gak dadi wong api-api biasa-biasa ae, kadang elek, kadang api. Setan ngono biasa bisikane. Ya mungkin ada yang pernah ngalami ya. Itu berarti level-level lawama. Nah, nek bisikannya saya ngono berarti masih lawama. Itu. Nah, kalau ini nanti dilewati, nanti sampai level menuju mutmainah. Mutmainah itu ya seneng banget dengan hal-hal yang berkaitan dengan kebaikan dan kebenaran. Sudah mutmainah. Ya, pokoknya yang digelai ku ridho Allah. Meskipun dikomeni wong pokoknya iki bener ya tetap aja. Pinter mengabaikan. Itu yang disebut dengan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dia mampu berpaling dari lagwi, perkataan-perkataan yang enggak berbobot. Perkataan-perkataan yang enggak ada gunanya, enggak perlu direspon. Dia sudah punya ukuran. Iki kata-kata nggak penting. Ya, kalau zaman Nabi kan Rasul diajak dengan dukun, tukang sihir, pendusta. Maka Nabi kan dikasih peringatan sama Allah Subhanahu wa taala. Fasta bima tu'mar wa aridanil musyrikin. Kamu tetap aja jalankan kewajibanmu. Dan berpaling aja dari omongan-omongan nggak benar tadi itu. Inna wa kafainakal mustahziin. Inna kafainakal mustahziin. Sesungguhnya kami yang akan ngurus itu. Orang-orang yang mustahziin tadi itu, yang suka ngolok-ngolok, tak urus. Terus kamu pokoknya jangan fokus konsentrasi ke sana. Karena hawa nafsu kan begitu. Hawa nafsu itu kalau fokus sama yang buruk, terus kemudian dibiarkan masuk, langsung buleti. Ya, langsung akhirnya apa? Ya, nggak enak kabeh rasanya. Tapi kalau kita abaikan nggak penting, nggak berbobot. Karena kalau sudah kita cut karena nggak berbobot, fokusnya kita arahkan pada yang lain. Diarahkan itu bisa diarahkan ke doa, bisa diarahkan memuji kepada Allah. Kalau jangan teruskan ayat yang fasta bima tu'mar itu penutupnya nanti diarahkan kepada apa? Bertasbih, memuji Allah pagi dan petang. Supaya apa? Tidak ingat yang begitu-begitu. Nah, itu tipe orang yang sukses. Tipe orang yang sukses itu kalau dalam motivasi kan seperti pernah kalau ikut motivasi ada kata yang tuli, perlombaan dengan kata-kata yang nggak tuli. Ya, nah kata yang tuli ini kan dia nggak denger, yang dilihat kan padahal omongannya itu buruk semua, nggak bisa, nggak mampu kamu, oh udah tubuhmu kecil, nggak mungkin bisa berhasil ke sana. Omongannya itu kan jelek toh, tapi karena tuli yang dilihat, semangat ini, gitu. Jadi yang dilihat tuh dia itu penglihatannya, ya kan? Ya, karena visualnya melihat kok gini-gini, berarti nyemangati saya. Padahal kalimatnya buruk. Nah itu, untungnya apa? Untungnya orang tuli itu begitu. Malah yang sukses siapa? Ya ini kata yang tuli ini sukses nomor 1. Yang lain kena sabotase omongan jelek-jelek, semangatnya menurun. Maka yang menang adalah kata yang tuli. Nah, itu biasanya kalau di pelatihan motivasi dikasih cerita itu. Untuk apa? Kalau ada kata-kata, hati-hati. Nggak penting langsung lepas. Ya, nggak perlu dibahas, langsung di-cut, di-skip gitu. Karena itu menghabiskan waktu dan bisa menguras jiwa kita.
Ya, itu kalau dalam bahasa Al-Qur'an namanya adalah waladzinahum anil lagwi. Lagwi itu perkataan-perkataan yang dosa, buruk, tidak ada gunanya, macam-macam lah. Ya, itu kalau sudah pinter memilah kata-kata tadi itu biasanya nanti lebih bahagia. Ya kan kita nggak bisa menghindari komen. Ya kita ini sudah ngurus anak dengan baik, tapi ini tipe anaknya butuh ekstra yang lebih. Ya, tapi yang lain mandang ngurus anak tenanan apa enggak? Gitu. Padahal kini wis jungkir balik, ya kan. Tapi kan kalau kita nggak bisa proporsional, yo mesti wong dek gak ndelok kok teko dekat. Ndeloke teko aduh, ya dia komen ya wajar. Apa maneh wis tahu kalau dia itu bakat utamanya suka komen gitu. Maka kalau tahu kan kita lebih memaklumi, kumat gitu. Gitu. Kan begitu kan? Itu kalau dalam psikologi namanya punya self defense ya. Sudah melatih self defense. Supaya apa? Yang nggak enak nggak masuk ke jiwa. Itu. Sehingga mengganggu apa? Jiwa itu akhirnya gampang kotor kalau nggak bisa memilah waladzinahum anil lagwi muridun, termasuk juga iso khusuk. Makanya kan mari sholatihim khosiun waladzinahum anil lagwi muridun, nggak akan khusuk kalau ini juga nggak bisa. Itu ya, itu penting ya. Ini level-level berarti kan sampai mutmainah, level puncak kan. Kalau psikologi barat gimana? Ya enggak. Terus pokoknya dijelaskan ono super id, ono ego, ya. Terus begini, ya begitu aja. Itu. Tapi gimana mencapai sebuah standar ya, profil di sisi Allah ya karena Allah di situ. Wong psikologi barat. Ya, enggak membahas secara khusus hubungannya sama Allah. Itu. Nah, kekasan kedua, psikologi Islam bicara sumber kebaikan dan keburukan jiwa manusia. Ya, sumber kebaikan dan keburukan jiwa manusia. Maksudnya adalah kalau kita nanti bicara psikologi Islam, kalau tahu sumber kebaikan, akhirnya kan enak. Berarti sumber itu yang perlu kita waspadai. Yang perlu kita apa? Kelola setiap saat. Itu. Nah, ternyata kalau kita perhatikan, nah ini contoh. Sumber kebaikan dan keburukan seseorang itu apakah bentuk rupa? Nek ganteng itu berarti sumbernya api, nek elek wajahnya ya berarti ya sumber keburukan penampilan misalnya atau kemapanan ekonomi. Pokoknya nek sugih mesti api, nek kere berarti mesti elek, status nasab dan jabatan. Gelar pendidikan nek mesti profesor api, ya. Faktanya sing korupsi ya pinter-pinter ngono kok. Ya. Sing bodoh kok gak korupsi, jane pengen gak ngerti carane. Ya ditakoni pengen tapi gak ngerti carane. Ya Bapak. Ada kesempatan. Belum ada kesempatan juga ya iku. Soalnya sing munggah nang kono kan sing dianggap pinter gitu. Terus kalau kesempatan gak ngerti carane ya. Nah, makanya kan ini dicoret semua. Ya, ini bukan sumber kebaikan atau keburukan seseorang. Ya. Nah, ini kan jawabannya. Inang waha ta'ala la yang duru ila suarikum, bentuk rupa kalian, ya, penampilan kalian, wala ila aksabikum, juga tidak melihat kedudukan kalian, status, jabatan, ya, keturunan, nasab, ya, itu masuk dari kata aksab. Wala ila amwalikum, dan juga tidak melihat dari level kekayaan kalian. Walakin yang duru ila kulubikum wa amalikum. Tetapi yang dilihat itu kolbu dulu. Ya, menyebut bahwa kolbu itu sumber kebaikan dan sumber keburukan. Nanti dijelaskan di hadis yang lain kan? Ini hadisnya. Ala inna wa inna fil jasadi mudghah. Fa idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala fayya al qalbu. Artinya kan kalau belajar psikologi Islam kan enak. Sudah dijelaskan mana sumbernya. Sehingga itu yang nanti akan kita kelola. Karena dia rajanya. Ya, kalau versi kimia usahada, kitab kimia usahada, kolbu itu rajanya, akal itu perdana menterinya. Akal itu memberikan pertimbangan kepada kolbu, tetapi pemutusnya adalah kolbu. Kalau kualitas kolbu tidak pernah ditreatment sehingga kolbunya cenderung buruk, meskipun akalnya pinter, iso kesabotase akalnya mau, gak kuat. Jadi pinter itu gak iso muncul gara-gara apa? Alam bawah sadarnya, kolbunya itu wis ketarik sama yang buruk. Contoh misalnya begini, bolak-balik ya oleh materi sabar.
Tapi kolbune iku kena pengalaman pola asuh temperamen nih. Suwe 20 tahun nih bapak ibu itu karan. Mak-make dulure kayak keluarga sidul ngono. Waras-waras ngono iku. Iki untuk melakukan perintah sabar, wabot gak karu-karuan. Tahu kenapa? Karena rekaman black box-nya itu loh. Rekaman black box-nya maksudnya kolbunya itu ya wis suwe. oleh paparan yang emosi, temperamen. Sehingga ketika ada akal itu iya sabar ya api. Itu. Paham ya maksudnya ya? Loh, itulah yang dimaksudkan kenapa kalau dalam hadis itu kolbu itu nomor 1. Karena kolbu itu ya sejak orang di dalam kandungan udah punya, dia merekam semua kolbu itu. Gitu, merekam semua dan tanpa penolakan. Waktu itu akalnya belum berpikir dengan sempurna kok. Makanya disuruh mewaspadai ketika anak-anak itu sudah di dalam kandungan, kecil. Sehingga pola parenting dalam Islam kan anak kecil jadikan dia seperti raja. Gitu. Melarang, tapi melarang seperti melarang seorang raja. Bukan dengan keras, bukan dengan kasar. Karena secara tumbuh kembang jiwa, ini akalnya belum sempurna. Dia hanya menangkap itu dengan apa? Ya dengan hawa nafsunya tadi itu yang masih unyu-unyu. Masih instingnya. Akalnya belum tumbuh secara sempurna. Gitu. Nah, kalau kemudian hawa nafsu ini kemudian yang dia tumbuh lebih dulu, akalnya ini masih belum ada maklumat, belum terbiasa mikir, ini yang merespon duluan. Nah, respon dari hawa nafsu ini kalau kemudian tidak bagus, terekam kan nanti di kolbu itu. Nah, kalau sejak kecil nanti rekamannya itu dikerasin, dibentakin, apalagi ditendang gitu. Berarti kan dia mengalami kekerasan. Ya, kalau tipe psikisnya dia lembut, dia bisa depresi nanti. Menjadi anak yang kemudian ngedon, suka ngedonan. Kalau bakat psikisnya lemah. Kalau bahasa psikisnya kuat, jadi rebellion dia. Jadi suka berontak, nentang aja. Dan nentangnya pakai apa pak? Jadi bapak itu diopo. Apalagi dia lihat film, lihat macam-macam. Dia punya alternatif kan cara mengekspresikan dari berbagai tontonan yang dilihat. Nek zaman 70-an 80-an gono macam-macam film, bapak yang ngomong nggih pak, langsung gitu. Karena ya hawa nafsunya nggak tumbuh berkembang. Dalam tanda petik culun lah. Ya kan begitu ya, nurut ngunai gitu. Lah sekarang ini zaman milenial ya. Anak-anak itu sudah kena berbagai memori, informasi dan sebagainya. Coba kalau dulu misalnya guru ngomong A, nggak pernah ditawar. Saiki dosen ngomong sama siswa, Pak nggak bisa tak Pak hari ini Pak. Loh, wah ini berarti dia sudah punya inisiatif. Itu sampai terjadi apa? Negosiasi dan daya tawar. Itu kan karena perkembangan toh. Perkembangan zaman yang memang membuat dia itu lebih aktif untuk menyampaikan pendapatnya. Ya ada plus ada minusnya memang. Kalau kita bicara talenta itu ada plusnya. Oh ini berarti potensinya ini. Ini cocok benar jadi pengacara ini. Ini hanya pendekatan talenta. Tapi kalau pendekatan adab kan jadinya lain. Kalau pendekatan adab, iya toh? Ya. Nah itu nanti perspektifnya menjadi lebih luas ya. Ini yang kedua ya, tentang sumber. Ketiga ya, kekhasan psikologi Islam. Psikologi Islam ini berbicara sampai pada indikator jiwa. Ya, indikator jiwa yang sehat, indikator jiwa yang sakit, indikator jiwa yang sudah mati. Ya. Mati ini dalam arti berarti dia seperti bukan manusia. Dia berakal tapi juga rasional. Dia punya hati tapi sudah hati nuraninya hampir hilang. Nah itu sudah namanya mati. Yang dominan tuh nanti adalah binatangnya. Ya, entah itu binatang ternaknya. Yang dominannya binatang ternak dominan kan dikai aturan kan nggak pernah nurut. Coba sama dewe wedhus. Wedhusnya kiai, sekalipun yang ceramah kiai, dus nang kene ae yo, wis tak gaeno kandang. Nurut apa enggak wedhus? Ora, saya tetap dolen nang kandange tangga, ya toh. Sampai wedhusnya tangga meteng kok. Iya toh. Itu maksudnya apa? Ya itu sifatnya wedhus gitu. Dia nggak bisa paham, dia nggak bisa ngerti, pokoknya sakarepe dhewe. Ya nggak ngerti waktu, nggak ngerti tatanan, ya. Nah kalau Islam itu ada indikatornya semua. Ini lagi sehat, apalagi sakit, apalagi mati. Sehingga kalau kita mendalami ini kan kita nanti bisa menilai.
Saya menilai diri kita sendiri. Aku ini dalam posisi lagi sehat apa enggak ya? Kita juga bisa menilai orang-orang yang sedang berinteraksi dengan kita kan. Iki katokane rodok loro iki mikire, ya kan? Oh, ini lagi error iki. Kecenderungannya ini. Kita akhirnya kan membangun kewaspadaan. Itu. Akhirnya kalau kita sebagai orang tua melihat anak, akhirnya kita ada kewaspadaan. Iki mulai gak bener iki. Biasanya mlebu teko omah salim. Orai, mlebu nang kamar langsung, tutup jegrek kuwanter. Oh, berarti lagi error iki. Dari indikator perilaku, adabnya tidak terjadi kan begitu kan nanti. Nah, itu nanti akan muncul yang namanya awareness. Kita ini punya kesadaran. Karena kita punya indikator. Gitu. Indikator ini kan diperlukan kalau bagi seorang konselor untuk melihat orang ini sehat apa sakit. Atau sampai levelnya hati ini sudah mengarah kepada mati. Nah, agama juga bicara tentang itu ternyata. Itu. Nah, misalnya ini. Perumpamaan orang yang berzikir dan tidak berzikir itu diumpamakan seperti orang hidup dan orang mati. Maksudnya apa? Kalau hati itu sudah mati, hati ini wis gak kenal sama Allah. Hati ini wis gak iling karo Gusti Allah. Sing dieling iku ya donya makhluk, donya makhluk, donya makhluk. Allah ini hilang terus. Itu. Ya, nah kalau orang hatinya seperti ini, ngrungono ceramah lho, meskipun teko khotbah Jumatan, sing nyinggung pekerjaan ora anu blas, gak krasa blas. Itu. Ini soalnya ada klien yang cerita ya. Lagi ngejar duit ya, duit yang sebenarnya dia ditipu. Wong mau ritual di pantai selatan, Nyi Roro Kidul gitu. Nah, sebelum ritual itu loh, kan ritualnya kan Jumat malam. Jumat siang ku melu Jumatan wong iki. Gitu. Ya istrine iku ngerti sing ceramah kan nyinggung suamiku. Kok gak sadar suamiku. Istrinya itu maksudnya ngawal, gak sampai kemudian terjongkrok. Soalnya gak diikuti nasihat istrinya, tapi sih sakno sian karo bojone. Gitu. Lah ini kan kenapa? Nah, ternyata rahasianya apa? Jadi kenapa kok sampai ke Nyi Roro Kidul ngelek samurai macam-macam? Soalnya ada masalah utang. Yang butuh duit banyak, maka dia diiming-iming dengan duit yang banyak, dengan berbagai model proyek-proyek nggak karu-karuan tadi, mbok samurai lah, mbok opo lah, ya termasuk yang iku nang Nyi Roro Kidul iku mau itu untuk ditukari inten, tapi mahare kedu berapa puluh juta, tapi internet nanti harganya ratusan juta, ya pinter marketingnya, bujui. Dikai peti isine watu, ya watune bukan inten. Ya watu pantai ngono ae gitu, tapi duitnya wis hilang. Memang modus-modusnya seperti itu. Siapa yang jadi sasaran? Ya sing peteng-peteng mau iku. Sing duit gitu ya. Sing ritualnya apa? Duit. Karena peteng itu yang jadi sasaran. Berarti pada waktu itu hatinya apa? Lagi mati. Dia baru hidup kalau ingat awal lagi, nanti hidup lagi. Karena di hadis ini dikatakan perumpamaan orang yang ingat kepada Robnya. Robnya ini menggunakan kata Robbah, yang menciptakan dan mengatur, mengurus, mengendalikan. Itu. Kalau dia sudah mulai ingat ada perannya Allah, ada kendalinya Allah, ada pengaturannya Allah, berarti mulai urip itu artinya. Nah, biasanya kalau mulai urip, biasanya lebih sadar. Dia tidak hanya sadar masalah, enggak sekedar itu. Karena sudah awalnya ada. Nah, ini alamat biasanya rada iso mikir. Nek atine urip, mikire luwe ketoto. Betul ya? Orang itu kalau hatinya sudah mulai hidup, biasanya mikirnya lebih tertata. Kenapa? Karena orang kalau ingat kepada Allah, dia tenang jiwanya. Nah, jiwa tenang, mikirnya bisa munggah. Coba nek wong iku ruwet peteng, bisa mikir apa enggak? Ya enggak bisa, wong ruwet karo peteng. Itu, meskipun ono ceramah, ono tausiah, gak mlebu blas. Wong peteng, ruwet. Ya, akalnya tidak bisa menangkap dengan sempurna. Kesimpulannya juga sering salah. Makanya kalau ketemu wong kok sering salah paham ya jiwa ruwet. Saya ruwet deh. Lah nangani wong kaya ngono iku gak iso tausiah. Ya, kudu ditenangkan dulu, dinyamankan dulu gitu, dikasih refreshing dulu, nggak bisa langsung dikasih tausiah, nggak bisa. Karena tekniknya itu kalau orang ruwetnya harus selesaikan dulu. Itu. Ini tentang keadaan orang yang mati. Nah, ada juga keadaan orang yang hatinya sakit. Ya, digambarkan dalam Al-Quran, fi qulubihim maradun. Di dalam hati mereka ada penyakit.
fazadahumullahu marada. Maka Allah menambahkan kepada mereka penyakit yang baru. Ya, kalau dalam kaidah ulumul Quran, kalau ada isim nakiro, ya, kata yang sama dua kali disampaikan dalam dua kalimat, maka isim nakiro yang pertama dengan isim nakiro yang kedua berbeda. Ya. Nah, maka maradun itu penyakit pertama. Ketika nggak ditreatment, muncul penyakit baru, namanya komplikasi. Ya. Fi qulubi maradun fazadahumullahu marada. Maradun itu penyakit lain, bukan penyakit yang dimaksud di maradun pertama itu. Itu sama juga ketika kita baca innamal usri yusra. Ya, yusronnya kan dua kali. Maka yusron yang pertama dengan yusron yang kedua berbeda. Maka setiap orang dapat kesulitan, dapat kemudahan yang lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Itu kalau kita membaca Al-Quran dengan ilmu ulumul Quran, sehingga lebih luas kan, dan juga lebih melapangkan kan. Ternyata isim nakiro dua kali itu menunjukkan apa? Ya dua kali, kemudahannya bukan sekali. Itu. Walahum adabun alimun bimakanu yaktibun. Ya, nah ternyata penyakit itu nanti indikatornya bisa dilihat dari perilaku. Perilakunya adalah apa? Suka mendustakan. Ya, suka mendustakan berarti sering nggak percaya. Sama yang benar sering nggak percaya, sering nolak. Maka muncul nanti penyakit, nama penyakitnya adalah al-kibru. Ya, karena al-kibru itu batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Kan dua ciri itu orang yang sombong. Nah, kemudian juga ada indikator keadaan hati yang sehat. Ya, hati yang sehat ada hati yang hayyin, layyin, qorib dan sahel. Ya, ada indikatornya juga. Jadi kalau orang kolbunya juga sudah sehat, jiwanya sudah sehat, indikator pertama adalah dia stabil jiwanya. Ya, tidak gampang naik turun gara-gara naik turunnya keadaan maupun naik turunnya makhluk. Makhluk memuji ya biasa, makhluk mencela ya biasa. Tapi kalau belum hayyin, mencela ya loro, tadi dipuji munggah keduren. Ya, tahu maksudnya ya? Itu namanya nggak hayyin ya. Kalau hayyin itu ya biasa. Memuji berarti Allah mengizinkan, berarti harus mengucapkan alhamdulillah. Kalau memujinya keliru, padahal nggak ada pada kita, malah kita berdoa, Allahumma ufir lahum, ampuni mereka ya Allah, bima yadunun, terhadap apa yang mereka sangkakan kepada saya, karena pujiannya itu nggak ada pada saya. Waj'alli khairon, dan jadikan saya lebih baik dari apa yang mereka sangkakan. Ojo malah gono tapi keren nih, padahal gak tahu ngelakoni. Nah itu namanya gak bener, paham ya? Itu berarti gak hayyin. Kalau hayyin, orang itu memuji yang berbeda, muncul doa. Ya, doa tadi itu, Allahumma fir lahum mimma yadunun. Ya Allah ampuni mereka dengan apa-apa yang mereka sangkakan. Mereka nggak tahu bahwa saya itu nggak ada dari apa yang sangkakan. Tapi saya bisa mohon ya Allah waj'alli, jadikan saya itu khairon. Ya, lebih baik mimma yadun, lebih baik dari apa yang mereka sangkakan. Kan jadi motivasi baik kan? Tapi motivasi baik itu sambil minta kepada Allah. Karena bisa jadi ada orang itu diizinkan memberikan pujian di luar ekspektasi yang kita punya, ya, di luar kenyataan yang ada pada kita. Bisa jadi itu tawaran dari Allah supaya kita nanti punya yang dipujikan orang itu. Makanya doanya tadi itu, waj'alli khairon mimma yadunun. Jadikan saya lebih baik dari apa yang mereka sangkakan. Iya toh? Beda ya, orang hayyin sama nggak hayyin ya. Kalau nggak hayyin ya dicela loro hati, mau wangkel. Kalau dipuji malah ndangak-ndangak, padahal pujiannya nggak ada faktanya. Lah, itu tandanya ya nggak hayyin. Itu. Kemudian layyin itu lembut. Ya, lembut ini artinya orang yang lembut biasanya dia ada kasihan sama orang, ada sayang sama orang. Ya, kalau ada kasihan, ada sayang, maka dia nanti bisa santun sama orang. Nggak keras, nggak kaku, bisa luwes sama orang, bisa ramah sama orang. Ya. Kalau disebutkan di Al-Qur'an, ya surat Ali Imran ayat 159, wa bima rahmatin minallah lintalahum. Karena rahmat Allah kepadamu lah wahai Muhammad,
maka lintalahum, engkau bisa berlemah lembut kepada mereka, orang-orang yang didakwai. Padahal yang didakwai kan sakar PDW kan, sing nentang, sing nyela, tapi Nabi bisa tetap lembut, nggak terpicu emosinya. Ya, walaupun tafaddon ghalidul qalbi, seandainya engkau itu keras, kaku, kasar kepada mereka, langfaddu min haulik, mereka akan menjauh. Padahal dakwah itu kan bukan menjauhkan. Dakwah itu kan menarik agar mereka mendekati kebenaran. Nah, kalau caranya adalah dengan memukul, caranya adalah dengan menjelekkan, mana mungkin mereka itu akan mendekat. Nah, maka dikasih karakter, yaitu namanya balayin, karakter yang lembut. Itu. Kemudian yang ketiga ada karakter qorib. Ya, qorib ini akrab, dekat, akrab. Mampu dekat dan akrab dengan karakter apapun. Kalau qorib ini levelnya sudah punya ilmu pawang. Paham pawang ya. Ya, karo arek cilik gampang ketut, karo arek ABG ini gampang nurut ya. Karena tahu metodenya dengan ABG. Ya, kalau dengan ABG kan kita tidak boleh banyak ngomong. Kita yang banyak menjadi pendengar yang aktif. Dan ketika menjadi pendengar yang aktif, kita tidak boleh nyalahkan terlalu banyak. Karena kalau kita nyalahkan, bagi dia nggak asik nih. Aku masih mengeluarkan yang nggak enak, dia sudah ngomong nggak enak ke aku. Ya, dia cari tempat curhat yang bagus, ya, yang bisa ngertiin dia. Itu anak ABG, anak SMP, anak SMA begitu. Biasanya kan ngalem nang guru-guru nih. Ya, terus cerita. Kalau kita nggak dengerin, dia ditinggal ya. Dia cari guru yang asik. Itu anak ABG begitu polanya. Nah, dengan orang yang tua, berarti kita juga sama. Menjadi pendengar juga, karena orang tua banyak pengalaman. Orang tua banyak pengalaman, tentu banyak cerita. Ketika ceritanya didengarkan, puas apa enggak orang tua? Puas, senang. Itu. Nah, dengan orang tua bahasanya juga penghormatan. Itu. Nah, itu kalau bisa namanya berarti sudah punya ilmu pawang. Qorib. Itu. Nah, yang keempat sahel. Ya. Sahel itu memudahkan, punya orientasi, memudahkan orang, tidak mau menyulit-nyulitkan orang. Nah, ini indikator hati yang sehat. Berarti kan kalau dalam psikologi Islam itu kan bukan semata-mata kejiwaan, tetapi juga punya indikator level jiwanya ini lagi mati, lagi sakit, apalagi sehat. Dan juga punya metodenya, cara mentreatment kalau mati itu gimana, kalau sakit itu gimana, sehingga kalau sehat kemudian lebih optimal lagi sehatnya itu gimana. Ya, berarti kan bukan apa adanya, bukan dibiarkan begitu saja, tetapi bagaimana ditreatment sehingga jiwanya itu meningkat kualitasnya. Qad aflaha man zakka. Sungguh beruntung orang yang meningkatkan kualitas jiwanya. Nah, makanya kemudian ini di kurikulum yang kita pakai ya, kurikulum pembahasan psikologi Islam. Nanti tema-tema yang kita sampaikan ya beredar pada 3 tema ini. Ya. Dan ini berurutan. Nomor 1 dulu baru nomor 2, nomor 2 selesai baru nomor 3. Nah, nomor 1 ini adalah tema-tema pembahasan untuk mengurai keruwetan jiwa. Jadi ketika kita ngajarkan psikologi Islam itu nggak langsung ngajari tentang mesin jiwanya, enggak. Tidak langsung mengajari mengenal jiwa mereka masing-masing, enggak. Tetapi adalah apa? Materi-materi awal itu membantu mereka supaya keruwetan jiwa mereka itu terurai dulu. Soalnya apa? Kita nggak akan bisa ngasih tema kedua dan ketiga kalau uangnya saya ruwet. Ruwet karo masalahnya. Ruwet karo problemnya. Ya sama dengan kita ini ngajak orang supaya dakwah bersama dengan kita, tapi wongnya saya ruwet. Kira-kira gimana? Mas, aku sampe najak ngono-ngono iku, aku dhewe gak eco, gak iso kok ngurusi awakku. Problemku wae gak karu-karuan, betul kan? Nggak bisa masuk. Gitu. Maka kalau pengen seseorang itu bisa percaya dan nyaman dengan kita, nomor 1 harus kita bantu dulu. Maka tema-tema yang kita berikan di awal-awal sampai sekitar 10 atau 12 kali pertemuan, itu tema untuk mengurai keruwetan jiwa. Sehingga nanti ketika ini rutin mereka mendapatkan, mereka tambah nyaman, tambah lapang, tambah seneng. Akhirnya ketika lapang, nyaman, tambah seneng, nanti dia juga tertarik mempelajari dirinya.
dia nanti punya optimisme untuk apa? Mengembangkan jiwanya. Soalnya kemarin tuh gak ada ilmu aku, makanya jiwaku ruwet kayak gini. Ternyata ya ono carae ya, tekniknya ya. Gimana caranya supaya jiwa itu tidak ruwet. Itu. Nah, maka kemudian tahapannya 1 dulu, baru 2. Kalau 2 sudah paham, baru nanti ke ketiga. Nah, ini terakhir target. Ya. Ada paling tidak sekitar 8 target ya. Ketika kita nanti menyampaikan materi hakikat masalah, menyampaikan materi serial psikologi Islam. Yang pertama, ya, materi yang kita sampaikan di pertemuan-pertemuan awal, ya, itu adalah materi memahami hakikat masalah hidup dengan benar, sehingga nanti mampu menyikapi masalah hidup dengan tepat dan benar. Ya. Jadi di materi-materi awal itu nanti kita kasih tentang beberapa hakikat masalah hidup. Contoh misalnya, ya, salah satu hakikat masalah itu adalah masalah itu netral, bukan positif, bukan negatif. Karena masalah itu tidak langsung otomatis membuatmu hina. Masalah hidup yang menimpamu tidak langsung menjadikan kamu itu mulia. Itu. Nah, itu nanti kita sampaikan di materi-materi awal untuk membongkar, ngasih mindset tentang masalah hidup. Rata-rata kan orang kalau ada masalah kan langsung negatif. Ketika dia kena masalah, dia langsung pesimis, ngedown, bahkan putus asa. Ya, bahkan ada juga sampai level suudon. Ya, sama Allah Subhanahu wa taala. Levelnya macam-macam. Nah, itu nanti nyembuhkannya di materi memahami hakikat masalah hidup. Itu kalau nggak salah ada 6 kali pertemuan hakikat masalah hidup itu. Ya. Yang kedua, baru setelah selesai memahami sebab-sebab utama keruwetan masalah. Supaya mereka ngerti sing dadekno ruwet iku jane gak masalah. Itu. Yang menjadikan ruwet itu sebenarnya siapa? Dirimu sendiri. Kualitas dirimu sendiri. Karena masalah itu diberikan oleh Allah itu bukan untuk membuat kamu ruwet, tapi memberikan challenge, memberikan tantangan. Nek tak kei target 80%, delokon ya kapasitasmu. Unggahno sampai rono. Ojo mbokno terus sing 80%, opo target 80%. Sing dilokno iku masalah yang sedang ada itu dilok-lokno gitu. Ya misalnya contoh, ono sing menjengkelkan, 8 sing jengkel. Iku sebenarnya kan di challenge, gelem nggak latihan kejengkelan. Cek awakmu bisa menjadi pengendali emosi gitu ya. Kan langsung jadi avatar. Pengendali api kan. Kejengkelan kan seperti api gitu, Pak. Awan. Gitu. Cek latihan, oh ini ono omongan nyelkit koyo ngene iku ya apa ya cara mikire supaya gak gampang emosi. Ono wong prilakune model koyo ngene iki carane mindset itu apa sih supaya gak gampang emosi. Karena teori jiwanya itu emosi itu dipengaruhi mindset. Itu. Kalau mindsetnya itu dirubah, emosinya juga bisa dirubah. Gitu. Contoh misalnya ya, ini ada anak 9 tahun, bantahan, gak gelem nurut. Misalnya anak 9 tahun bantahan gak nurut ke orang tua. Ininya sudah kena dosa apa belum? Anaknya, belum. Tapi perbuatannya jengkelin wong tua apa enggak? Jengkelin. Berarti yang jadi sasaran masalah lagi siapa? Wong tuane cek latihan sabar. Iya kan? Tapi yang sering dipetesi siapa? Nah, paham maksud saya ya? Ya ini di challenge. Tak kayak anak koyok ini cek belajar apa? Cek belajar. Karena apa? Kamu akan bisa sabar kalau punya ilmu tentang anak model seperti ini. Ini anaknya papat, modelnya macam-macam beda-beda. Ya mungkin naik, kok atin dirikan sekolah PAUD, be. Tiga anak 4 sing macam-macam cek belajar ilmu nih, notoy apa dari pengalaman kok iso dirikan PAUD. Itu kalau mikirnya positif. Loh, jangankan begitu. Ada dikasih anak autis loh, langsung dirikan sekolah autis. Soalnya nerima, setelah itu belajar tentang autis secara mendalam, lalu dipraktekkan. Berhasil ke anaknya, dia buat sekolah. Kan pede kan guys, sekolah wis ana bukti kok. Itu.
buat kurikulum, buat apa ya, dari hasil belajarnya dan praktek kepada anak-anaknya. Berarti kan masalah ternyata bisa membawa kepada anugerah kan, gitu. Nah itu memahami sebab-sebab utama keruwetan masalah. Nah kalau nomor 1 dan 2 itu sudah selesai, baru kita bisa ngasih materi mengetahui kunci perubahan diri. Awakmu saiki ruwet, masalahmu akeh, ya miskin, utangnya akeh, gitu. Ono kok carane untuk berubah semuanya. Urusanmu ketoto, terus wong-wong sekitarmu itu dadi apik kabeh iso carane. Yaitu di materi kunci perubahan diri secara holistik. Karena perubahan dirimu itu nanti akan mempengaruhi perubahan urusanmu. Perubahan dirimu itu nanti juga akan membantu orang lain berubah. Betul apa enggak? Kalau kita pola responnya berubah, orang lain aksi dan reaksinya tetap sama kayak kemarin, apa bisa berubah? Kalau aksinya beda, ya tentu reaksinya bisa beda kan? Logika dasarnya kan begitu. Lah, kenapa kok anaknya masih seperti itu? Bisa jadi orang tuanya polanya nggak diubah. Makanya dia tetap pakai yang jurus yang sama. Berarti kan di-challenge. Kalau pengen anakmu berubah ke sana, secara ilmu, apa sih yang harus dilakukan? Dan untuk bisa melakukan sesuai dengan ilmu itu, kita butuh perjuangan apa enggak? Butuh perjuangan, karena ini pola baru ya. Nah, kalau dalam dunia psikologi kan, pola lama menuju pola yang baru, itu di dalam jiwa itu ono sing gandoli. Itu, ono kaina, ono nang hormon, nang badan. Kenapa? Karena ada pola baru yang berubah. Ono penjelasannya secara sains psikologi. Karena apa? Hormonnya juga berubah nanti. Gitu, secara kimia tubuh juga berubah. Ya, karena kalau kita itu melakukan sesuatu di sini ini kan jasad ini kan juga berproses semuanya. Mau hormonnya, mau enzimnya. Misalnya kalau orang sering marah-marah, ya adrenalin ini wake. Ya, orang sering takut, khawatir, ya, berarti kan kortisol sing akeh. Tapi ketika polanya itu dia nggak panik lagi, nggak rasa lagi, kortisol sing biasanya munggah dhuwur banyak. Ini kan mulai mereda kan. Nah, proses meredanya ini kan memang menjadikan kayak tubuh kita itu rasanya apa? Adaptasi kan, tidak enak. Itu karena ada hubungan antara biologi dan kimia tubuh dengan apa? Perubahan perilaku, perubahan mindset. Ada hubungannya masalahnya. Maka kemudian ya sama dengan orang temperamen itu loh. Ya, murang-muringan. Itu kan nggak langsung dodok, mari kena materi langsung meneng kayak gini, diem blang. Nek meneng langsung ya iso gemeter iki. Wong biasanya action. Biasanya ya tahapan awal yang ngurangi. Wingi kok mencurang ping 20, saiki ping 10 ngono. Ono anunya, ada tahapannya. Karena apa sudah berulang cukup lama, puluhan tahun. Nggak bisa langsung mandek jelek, nggak bisa. Itu. Nah, kemudian kalau sudah mengetahui kunci perubahan diri holistik, ternyata kunci perubahan itu ada pada jiwanya, maka baru bisa dikasih ilmu tentang memahami dan mendalami mesin jiwa. Kalau materi nomor 3 ini sudah masuk dan dia paham, berarti saya harus berubah. Berubah? Ya bukan begitu, itu lah film arek-arek. Berubah ini kemudian ada tahapannya kan. Kalau kamu itu to be, ingin menjadi sesuatu, ya kamu harus tuno dulu. Ya kan, tahapannya kan mengerti dulu, memahami dulu. Makanya kemudian harus mengerti tentang mesin jiwamu itu ya apa sih cara kerjanya. Gimana mesin jiwa yang sehat itu kayak apa, cara kerjanya kayak apa, itu dipelajari. Setelah tahu mesin jiwanya, semua komponen tahu, baru bicara gimana cara mentreatment supaya mesin jiwa ini menjadi optimal. Kan sama dengan bengkel kan. Orang bengkel kan ngerti motor itu komponennya ini. Nah, bahkan iso dimodifikasi kan. Gimana caranya itu buanter iso kenceng ya. Terus bensinnya rodok. Oh, kan modifikasi kan berarti kan. Karena apa ya, memahami mesin motor dia. Bisa kreatif macam-macam. Nah, sama ketika orang sudah paham mesin jiwa, akhirnya nanti tahapan berikutnya mampu mentreatment mesin jiwa. Tahapan berikutnya, kalau sudah bisa mentreatment sampai pada level meningkatkan. Ya, meningkatkan mesin jiwa, kualitas mesin jiwa. Nah, kalau sudah mesin jiwanya bagus dan optimal, baru dia nanti berproses menjadi pribadi-pribadi tertentu yang ideal. Kan tidak mungkin orang itu langsung ideal kalau orang itu nggak tahu mesin jiwanya ini sehat apa enggak, kan begitu.
Ya. Nah, kalau sudah bisa membuat dirinya ideal, maka tahapan berikutnya ya berarti khairun nas anfa'uhum linnas. Baru dia bisa bermanfaat bagi orang lain. Gak hanya menyelesaikan dirinya, tapi juga bisa menyelesaikan masalah orang lain. Ya, jadi ini urutan ya, gambaran tentang materi psikologi Islam. Ya, makanya materi-materi awal adalah materi membongkar jiwa dari masalah, melepas jiwa dari masalah. Karena kalau masalah sudah dilepas, ya sudah tahu caranya, tekniknya, hidup ini ya tempatnya masalah. Nggak pernah akan berhenti masalah itu, terus menerus akan silih berganti, karena dunia darul bala. Dunia itu ruang ujian. Ini semua ruang ujian mesti oleh soal. Bonang ngarep, bonang tengah, bonang guri, sengedan lari, ya tetep ono soal. Wong sek nang donya sek ruang ujian. Ini kan dipahami di mana? Di materi awal. Supaya dia nggak anti masalah, supaya dia nggak takut masalah. Ini kan rilis kan nanti kan perasaan itu. Ketika dia itu sudah bisa rilis, baru kita bicara tentang ngolah jiwa itu kayak apa nanti, sampai meningkatkan jiwa itu seperti apa. Itu urutannya ya, materi di HNM terkait dengan serial psikologi Islam. Nah, saya kira itu kira-kira bisa dipahami. Nggih, nggih.